Baru-baru ini kehadiran film dengan judul Memories of Geisha sedang banyak diperbincangkan yang mengandung kritikan. Salah satu topik yang viral adalah tuntutan pencemaran nama baik oleh Mineko Iwasaki, yaitu seorang mantan geisha yang diwawancarai untuk buku yang dijadikan sumber film tersebut. Menurut Mineko Iwasaki, penulis memanipulasi kebenaran tentang kehidupan geisha yang sebenarnya, di mana penulis memvisualisasikan seorang geisha yang terlihat seperti pelacur. Faktanya untuk pekerjaan sebagai pelacur di Jepang memiliki nama lain dan itu bukan disematkan untuk geisha. Banyak orang di seluruh dunia tahu tentang geisha, tetapi pernahkah Anda mendengar tentang Yujio dan Oiran? Jika Anda membaca cerita Wanokuni One Piece, Anda mungkin mengetahui bahwa Komonasaki atau Hiyori Kogetsu muncul sebagai Oiran yang paling top di Hanokuni. Lantas apa itu Yujio dan Oiran? Mereka adalah wanita cantik yang mengenakan kimono mewah juga. Mari mengulas sejarah Yujio dan Yukaku. Yujio adalah pelacur yang bekerja di Yukaku distrik lampu merah yang dilegalkan oleh pemerintah. Diyakini bahwa sistem Yukaku dimulai pada abad ke-16. Tujuan Yujio disatukan dalam satu bagian adalah untuk membatasi lalu lintas orang, melindungi keamanan, dan mengendalikan moral. Distrik lampu merah Shinmachi di Osaka, distrik lampu merah Shimbara di Kyoto, dan distrik lampu merah Yoshiwara di Tokyo disebut tiga mayor Yukaku yang berkembang pesat. Khususnya Yoshiwara Yukaku sangat terkenal, dan mereka muncul di banyak anime dan manga juga. Saya yakin Anda pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya, pada masa keemasannya. Budaya Yujio dan Yukaku mengalami perubahan sejarah yang cepat di masyarakat, di mana budaya tersebut berakhir pada bulan April 1957 oleh Undang-Undang Anti-Prostitusi, di mana Yoshiwara Yukaku bertahan selama 340 tahun dalam sejarah Jepang. Terdapat dua alasan utama mengapa seseorang dapat terjun di Yukaku. Pertama adalah masalah keuangan dan kedua adalah sebagai hukuman. Jika Anda atau keluarga Anda memiliki hutang, Anda mungkin akan dijual ke Yukaku untuk membayar hutang, atau jika keluarga Anda melakukan kejahatan maka Anda akan dipaksa bekerja sebagai Yujio untuk hukuman. Banyak dari mereka berada di lingkungan kerja yang keras dan tidak sehat, itu adalah era tanpa alat kontrasepsi jadi jelas sebagian besar orang pada akhirnya akan terkena penyakit menular seks dan banyak yang akan mati. Merupakan keajaiban jika Yujio dapat meninggalkan Yukaku dalam keadaan sehat setelah melunasi hutangnya, dan yang paling parah adalah ketika mereka tidak sengaja hamil mereka terpaksa menggugurkan anak tersebut dengan cara yang mengerikan seperti berendam di air dingin selama berjam-jam atau meminum air raksa yang beracun bagi tubuh. Jika semua proses aborsi gagal biasanya mereka akan melahirkan anak tersebut. Jika bayi laki-laki yang lahir maka akan dijual sebagai budak, dan jika anak perempuan yang lahir maka akan dibesarkan menjadi Yujio bagi pelanggan Yukaku. Bagi pelanggan mereka menganggap Yukaku adalah tempat yang indah dan menyenangkan. Tapi tidak diragukan lagi itu adalah neraka bagi orang-orang biasa yang bekerja di sana. Inilah alasan mengapa Yujio dan Yukaku kadang-kadang disebut sisi gelap sejarah Jepang. Sedangkan Oiran adalah peringkat tertinggi para Yujio. Terdapat pangkat atau strata di Yujio itu sendiri di mana ada perbedaan yang jelas. Mereka akan dibesarkan menjadi Oiran sejak usia 10 tahun sebagai Kamuro. Sistem ini ada untuk membuat pelanggan bersaing satu sama lain, sehingga membuat pelanggan membayar lebih banyak untuk pekerja Yujio yang memiliki pangkat tinggi. Silahkan tinggalkan komentarmu jika kamu ingin channel ini mengulas fakta Oiran secara detail.